Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas wa bayyinah minal huda wal furqan. Al-Qur'an sebagai petunjuk, diibaratkan Al-Qur'an adalah sebagai peta. Al-Qur'an adalah bagaikan cahaya, nur yang akan menyinari kehidupan kita semuanya. Al-Quran juga berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bagaikan ruh bagi kehidupan kita. Al-Quran yang akan menunjukkan jalan kepada kita, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Periodisasi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua tahap. Tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Banyak ulama berbeda pendapat untuk masalah ini tentang waktu turunnya Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kebanyakan ulama sepakat bahwasanya Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah adalah pada bulan Ramadan. Setelah Al-Quran tersimpan di Baitul Izzah, kemudian diturunkan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Berangsur-angsur diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan yang pertama adalah liyusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah waratilil Quran tartila, untuk mudah diulang-ulang sehingga mudah dipahami, mudah diaplikasikan, mudah untuk dikerjakan. Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Artinya turunnya Al-Quran memberikan, melemahkan orang-orang yang menentang dengan adanya Al-Quran. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah karya dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka Al-Quran hadir sebagai pembela, sebagai mukjizat untuk mengalahkan pandangan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Al-Quran ini marilah kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Marilah kita aliri hati kita dengan Al-Quran sebagaimana Al-Quran mengalir, turunnya berangsur-angsur, memberikan banyak sekali manfaat agar mudah dihafalkan, mudah untuk dikaji, mudah untuk diulang-ulang, mudah untuk dipahami, kemudian mudah untuk dikerjakan. Semoga dengan keberkahan Al-Quran ini, hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin bermanfaat, dan kehidupan kita diberikan kehidupan yang berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah.
dalam kesempatan Ramadan ini, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai ajang kita untuk dikaji. Jadikan Ramadan ini kita untuk saling berlomba-lomba membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, dan sehingga Al-Quran benar-benar membekas di dalam hati kita, mencerdaskan kehidupan otak kita, sehingga hidup kita terarah, sehingga hidup kita penuh dengan barokah. Mungkin dengan adanya proses nuzulul Quran yang banyak dikatakan oleh para ulama diturunkan pada 17 Ramadan, maka di minggu kedua ataupun 10 hari kedua ini, marilah kita jadikan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, sehingga kehidupan kita benar-benar searah dengan Al-Quran. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak-anak yang ahli Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran sehingga kehidupannya diwarnai dengan Al-Quran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita memberikan manfaat dan barokah dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.